Pada saat kaumnya mempercayai patung-patung berhala, maka Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk meyakinkan agar mereka mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala-berhala yang selama ini disembah. Akan tetapi dakwah Nabi Nuh alaihissalam ditolak oleh kaumnya. Beberapa patung yang disembah itu dipercayai akan memberikan manfaat dan kebaikan. Di antara nama-nama patung tersebut adalah Wad, Ya'uq, Suwa, dan Nasr. Itulah patung-patung yang disembah oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam, sehingga mereka meninggalkan ajaran untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketabahan dan kesabaran serta keteguhan hati yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah selalu ditolak oleh kaumnya dalam waktu 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah agar kaumnya menyembah Allah dan tidak berada di jalan yang sesat. Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan kepada kaumnya untuk saling menolong dan menyayangi. Tetapi kebanyakan kaumnya masih tidak percaya dengan ajakan Nabi Nuh alaihissalam untuk selalu beriman kepada Allah. Hanya ada sebagian manusia yang saat itu mau menerima ajaran Nabi Nuh alaihissalam dengan jumlah yang sedikit. Setelah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah untuk menyadarkan kaumnya agar tidak menyembah berhala, dalam waktu ratusan tahun lamanya Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal dengan ukuran yang sangat besar dan bisa menampung banyak manusia dan juga binatang. Alasan Nabi Nuh membuat kapal jauh dari keramaian agar tidak banyak orang yang tahu, sehingga prosesnya dilakukan dengan tenang. Akan tetapi tetap saja orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran mereka pun mengolok-olok dan menghina pembuatan kapal besar tersebut. Ketika kaumnya menghina dan mengolok-olok, saat itu Nabi Nuh alaihissalam memberitahu mereka akan ada banjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Banjir bandang tersebut sangat besar dan akan menenggelamkan semua manusia dan hewan-hewan yang ada. Tetapi kaumnya tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihi wasallam. Bahkan anaknya pun ikut menjadi kafir. Maka jika sudah muncul tanda-tanda perintah Allah, maka Nabi Nuh alaihi salam segera masuk ke dalam kapal beserta hewan-hewan berpasangan untuk berlayar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai tiba waktunya hujan turun. Dengan derasnya kemudian air menggenangi daratan rendah, naik dan meninggi sampai akhirnya air bah menggenangi seluruh dataran, dan hanya Nabi Nuh alaihissalam beserta kaumnya yang beriman yang berada di dalam kapal. Saat Nabi Nuh sedang berlayar, terlihat anaknya yang menolak untuk beriman kepada Allah, Kan'an namanya. Anak itu terlihat oleh Nabi Nuh alaihi wasallam timbul dan tenggelam di tengah air bah karena azab Allah atas keingkarannya terhadap dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian semua orang beriman dan juga binatang-binatang berpasangan berlayar bersama Nabi Nuh alaihi salam. Semua
umatnya yang ingkar kepada Nabi Nuh, Allah tenggelamkan dengan azab air bah yang besar yang mengendangi seluruh dataran wilayah yang ditinggali saat itu, sehingga tidak tersisa satupun kaum yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh kemudian bersedih atas kematian anaknya. Lalu tiba-tiba banjir bah yang begitu besar surut diserap oleh air. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya yang beriman serta pasangan hewan-hewan turun dari kapal dan mereka benar-benar selamat dari air bah yang menenggelamkan dataran tersebut. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.